Ada perempuan-perempuan muda di luar sana yang memilih untuk mencoba meski gagal berkali-kali, yang tetap berdiri meski jalan di depannya tak selalu ramah. Mereka tidak hanya ingin sukses untuk dirinya sendiri, mereka ingin menjadi inspirasi untuk adik perempuannya, untuk teman-temannya, untuk dunia yang belum sepenuhnya percaya pada mereka. Namun, langkah mereka tak selalu disambut. Masyarakat masih sering menilai berdasarkan gender, bukan gagasan. Wanita itu terlalu emosional untuk memimpin. Urus saja rumah, jangan ambil banyak peran, pasti nanti menyerah, terlalu lemah. Kata-kata itu menjadi tembok yang diam-diam tumbuh di sekeliling mereka, membuat banyak yang ragu melangkah lebih jauh. Tapi bagi mereka yang memilih bertahan dan terus berjalan, itulah bukti kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk tetap menjadi diri sendiri dan menolak batas yang dibuat oleh pikiran sempit. Kali ini bersama saya, kita akan berbincang dengan seseorang perempuan yang telah bisa menginspirasi beberapa orang di sekolahnya. Beliau sudah menjabat beberapa kali sebagai ketua OSIS dan menjadi ikon dari seorang pemimpin perempuan di sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Bartila. Sekarang saya berusia 21 tahun dan saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Informatika tahun 2023. Dan kesibukan saya hari ini, saya ikut bergabung pada organisasi Badan Legislatif Mahasiswa di Fakultas Teknik dan DPO di jurusan Informatika. Dan kegiatan saya hari ini yaitu saya suka sambil berkuliah saya juga bekerja di rumah sebagai dropshipper, dan dulu saya pernah menjadi ketua OSIS di SMK Negeri Cikalong selama 2 periode. Dan alasan saya ingin menjadi ketua OSIS pada waktu dulu yaitu saya ingin keluar dari zona nyaman saya, dan saya ingin bermanfaat bagi banyak orang, karena kehidupan yang baik itu menurut saya itu kehidupan yang mampu mengabdikan diri, mempunyai manfaat bagi banyak orang. Dan saya juga ingin menyuarakan bahwa kesetaraan perempuan sama laki-laki. Tantangan saya pada saat menjabat menjadi ketua OSIS pada saat dulu yaitu banyaknya keraguan pada orang-orang sekitar saya dan anggota-anggota saya mengenai kepemimpinan saya. Tapi saya percaya bahwa setiap pemimpin itu mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Dan saya pun percaya bahwa gaya kepemimpinan saya mampu membawa organisasi tersebut menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Dan memang pada adanya pada saat itu saya menjadi perempuan pertama yang menjadi ketua OSIS di sekolah, dan banyak anggota-anggota saya yang memang kakak kelas. Jadi saya pun meyakinkan kepada semuanya dan kepada anggota-anggota saya, di sini tidak ada perbatasan usia, kita mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi mari kita kuatkan tekad untuk mencapai tujuan kita. Menurut saya ini adalah masalah budaya dan mindset yang sudah tertanam sejak lama, dan seringkali perempuan sejak kecil pun sudah diberitahu bahwa jangan terlalu berambisi, jangan terlalu mencolok di sosok seorang laki-laki. Dan dalam kepemimpinan itu selalu dikaitkan bahwasanya pemimpin itu harus yang kuat, harus yang tangguh banget, harus yang berani banget, dan itu selalu ditujukan kepada seorang laki-laki. Padahal menurut saya kepemimpinan itu butuh sosok yang memang mempunyai empati, yang selalu mendengarkan dan yang selalu bekerja sama. Dan itu menurut saya ada pada diri seorang perempuan. Dan banyak sekali ya selain itu role model perempuan
perempuan yang memang beranggap bahwa pemimpin itu bukan posisi mereka, dan ini yang harus kita rubah, bahwasanya kembali lagi kepada kesetaraan perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai posisi yang sama. Banyak perspektif saat ini bahwasanya mengatakan bahwa buat apa perempuan kuliah, ujung-ujungnya pun tidak kuliah. Hal ini menurut saya sangat menyudutkan pilihan dan potensi seorang perempuan. Pendidikan yang tinggi memberikan mereka pengembangan diri, baik itu dalam karir nantinya ataupun dalam berumah tangga. Dan saya sebagai seorang perempuan yang pernah mengemban amanah menjadi ketua OSIS, saya melihat bahwa pendidikan bukan hanya untuk sekedar karir saja, tetapi pendidikan yang tinggi yaitu membantu mereka dalam pengembangan kapasitas berpikir, memecahkan masalah, dan kemandirian. Perempuan tangguh menurut saya adalah perempuan yang berani menghadapi tantangan tanpa kehilangan keunggulan. Perempuan yang memiliki untuk bangkit meskipun diremehkan berkali-kali, dan perempuan yang mempunyai ide besar dan punya apa yang mewujudkan, dan tidak takut untuk bergerak sendiri dalam memilih jalannya sendiri meskipun itu harus melawan arus. Dan sosok yang sangat menginspirasi bagi saya dan ibu saya sendiri. Dia mengajarkan kepada saya bahwa perempuan yang tangguh ialah pertahanan, bukan negara, tentang kelembutan yang kuat, bukan kekuatan keras. Dan yang masih diperjuangkan saat ini adalah akses pendidikan yang setara, kesempatan kepemimpinan dari berbagai bidang, dan kebebasan dalam memilih tujuan hidup tanpa tekanan sosial, dan keamanan dalam segala bentuk kekerasan. Dan kami pun butuh untuk representasi dari media dan politik agar suara perempuan dapat diterima dalam pembuatan kebijakan. Harapan saya untuk mereka yaitu mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan dan mempunyai mimpi yang besar, dan selalu mendukung sama perempuan dan selalu menyuarakan kesetaraan. Karena perubahan yang nyata terjadi ketika kita berjuang bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk banyak orang. Tetap semangat perempuan. Beberapa kesempatan telah terbuka untuk perempuan, beasiswa, dan kesempatan untuk mengejar mimpi yang sudah mereka mimpikan, melawan semua hal yang menjadi halangan dan tantangan dalam hidup, tanpa rasa takut, tanpa takut diremehkan. Semua peluang itu akan terus terbuka waktu demi waktu dengan keberadaan kita sebagai orang yang akan mendukung setiap langkah perjuangan seorang perempuan. Melawan stigma kuat di masyarakat, wanita bisa menjadi apa saja tanpa batasan apapun, tanpa harus kehilangan sisi perempuannya, bertanggung jawab atas diri sendiri, orang lain, dan masa depan yang ada di tangannya. Mari kita berharap semoga wanita di negeri ini memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai mimpinya tanpa diskriminasi. Ini bukan hanya tentang angka ataupun gelar semata untuk seorang perempuan. Ini tentang merubah nasib mereka. Bagaimanapun, wanita selalu dipandang dari sebuah gender. Padahal, perempuan memiliki hal yang sama, hak yang sama. Baik kerja ataupun menjadi ibu rumah tangga, mereka memiliki hak yang sama. Karena saat perempuan diberi kesempatan, mereka tak hanya mengubah hidupnya sendiri, mereka mengangkat seluruh generasi.